Dalam politik, kadang-kadang cara bertahan terbaik itu justru dengan menyerang. Nah, itulah yang lagi terjadi di Indonesia sekarang ini, dalam sebuah spiral saling lapor yang jujur aja cukup membingungkan. Yuk kita coba urai bareng-bareng kenapa pertarungan hukum ini bukan sekedar perseteruan pribadi, tapi bisa punya dampak besar ke masa depan politik negara kita. Oke, kita langsung aja ya ke inti masalahnya. Pertanyaan ini bukan sekedar teori loh. Ini adalah jantung dari sebuah manuver hukum yang sangat mengejutkan, di mana peran korban dan pelaku itu seolah-olah bisa tukeran posisi dalam sekejap. 7. Angkanya kelihatannya simpel ya, tapi dalam drama politik ini, angka inilah yang jadi pemicu babak baru. Ada 7 orang yang sekarang jadi pusat dari badai hukum yang baru ini. Betul banget. Roy Suryo yang statusnya sendiri sudah jadi tersangka ternyata nggak tinggal diem. Dia justru melancarkan serangan balik dengan melaporkan 7 orang dari kubu lawannya. Ini jelas mengubah konflik yang tadinya udah panas jadi makin membara. Jadi sebenarnya gimana sih bentuk serangan balik hukumnya ini? Mari kita bedah satu persatu senjata apa aja yang dipakai dalam manuver yang nggak terduga ini. Nah, ini bukan sekedar laporan biasa loh. Coba perhatikan dasar hukum yang dipakai, pasal-pasal dari KUHP baru Indonesia. Secara efektif, Roy Suryo ini menjadikan kasusnya sebagai salah satu ajang uji coba pertama untuk undang-undang yang masih hangat ini. Wah, sebuah langkah yang sangat strategis. Tentu saja, setiap serangan balik itu pasti ada pemicunya. Biar kita benar-benar paham langkahnya Roy Suryo, kita harus mundur sedikit untuk melihat gimana tembakan hukum pertama dalam perseteruan ini dilepaskan. Jadi sebelum bawa masalah ini ke polisi, Partai Demokrat itu sempat mengirimkan yang namanya somasi. Anggap aja ini semacam peringatan terakhir dalam dunia hukum. Mereka kasih kesempatan buat menyelesaikan masalah baik-baik, tapi ternyata pintu itu nggak dimanfaatkan. Nah, dari pernyataan ini kan jelas banget ya alur pikir mereka. Mereka merasa sudah mencoba jalur damai, tapi diabaikan. Jadi bagi mereka, melapor ke polisi itu bukan langkah pertama, melainkan langkah terakhir yang ya terpaksa harus diambil. Coba deh kita lihat medan pertempuran hukumnya ini. Ada 2 kubu, saling serang pakai undang-undang yang sama, yaitu KUHP baru, tapi dengan pasal yang beda. Ini kan jadi kayak labirin hukum yang rumit, di mana setiap pihak sama-sama mengklaim diri sebagai korban. Oke, di balik semua pasal hukum dan laporan polisi ini, ada pertanyaan yang lebih besar. Sebenarnya, ini pertarungan tentang apa sih? Yuk kita coba kupas lapisan hukumnya, buat melihat inti dari drama politik di baliknya. Tim hukumnya ini pinter banget membingkai kasus ini. Mereka bilang ini bukan masalah pribadinya Roy Suryo. Mereka mengklaim ini adalah gerakan orang banyak yang mempertanyakan isu krusial seperti keabsahan ijazah presiden. Dengan kata lain, ini diposisikan sebagai pertarungan rakyat, bukan perseteruan para elit. Dan ini akar masalahnya. Sebuah pertanyaan awal tentang ijazah yang gak kunjung tuntas, akhirnya menggelinding jadi kayak bola salju raksasa. Makin lama makin besar, menyeret lebih banyak orang, lebih banyak tuduhan, dan akhirnya menciptakan kekacauan hukum dan politik seperti sekarang. Nah, ini yang bikin drama ini jadi makin menarik. Pertarungan ini nggak terjadi antara 2 kubu yang berlawanan, tapi justru terjadi di dalam rumah yang sama, koalisi pemerintahan yang baru. Terus, apa artinya ini buat kekompakan mereka? Kutipan ini kayaknya mewakili kebingungan banyak orang ya. Kenapa anggota dari keluarga politik yang seharusnya solid, yaitu koalisi Prabowo-Gibran, kok malah saling serang secara terbuka? Ini kan ibaratnya seperti menembak kaki sendiri, merusak citra persatuan yang seharusnya mereka tampilkan. Disinilah kita bisa lihat retaknya. Satu pihak maunya masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan aja, demi menjaga citra koalisi. Tapi pihak lain bersikeras, ini murni masalah hukum bukan politik. 2 pandangan yang saling bertabrakan ini nunjukin adanya perbedaan mendasar di dalam tubuh koalisi itu sendiri. Oke, kita udah lihat detail kasusnya. Tapi sekarang, coba kita mundur sedikit. Di luar drama saling lapor ini, kenapa sih kita semua harus peduli? Apa dampaknya yang lebih besar? Jadi, ini bukan sekedar perseteruan politik biasa ya. Ini adalah ujian nyata pertama bagi KUHP baru kita yang kontroversial itu. Ini adalah sorotan tajam pada pasal-pasal zombie dari era kolonial yang dihidupkan kembali. Lebih dari itu, ini adalah stres test bagi pemerintahan yang baru terbentuk dan hasilnya bisa menentukan batasan kebebasan berpendapat di Indonesia ke depannya.
Pertanyaan ini sekarang menggantung di udara. Apakah spiral saling lapor ini akan segera berakhir? Atau jangan-jangan kita ini baru saja menyaksikan babak pembuka dari sebuah kisah politik yang jauh lebih besar dan lebih panjang? Masa depan landscape hukum dan politik Indonesia mungkin akan bergantung pada jawabannya. Terima kasih sudah menyimak.